Halo, salam jumpa lagi bersama saya Florencia Aseng dalam pembelajaran agama Katolik. Sebelum mulai dengan pelajaran, marilah kita awali semuanya dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, Allah Bapa di dalam kerajaan surga, syukur dan pujian atas hari baru yang masih Engkau berikan kepada kami. Kini kami memulai dengan pelajaran kami, kiranya Tuhan Engkau berkati kami, lindungi sehingga pembelajaran kami dapat berlangsung dengan baik. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan memulai dengan materi sengsara dan wafat Yesus. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah memahami makna sengsara dan wafat Yesus. Kematian merupakan peristiwa yang sangat amat biasa. Apapun yang hidup pasti suatu saat akan mati, baik itu manusia maupun tumbuh-tumbuhan dan hewan. Kematian seolah menjadi titik akhir dari kehidupan manusia. Setelah itu, manusia lenyap di telan bumi. Tetapi, iman Kristiani justru menegaskan bahwa seharusnya kematian dihayati sebagai pintu masuk pada kehidupan baru, kehidupan yang kekal dengan Allah. Maka, persoalannya adalah bagaimana manusia menghayati dan mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian itu tersendiri. Pada video kita kali ini, kita akan membahas tentang sengsara dan kebangkitan Yesus. Sengsara dan kebangkitan Yesus bagi orang Katolik merupakan dasar iman. Untuk itu, agar kita lebih memahaminya, akan diuraikan mengenai alasan Yesus dijatuhi hukuman mati, kisah sengsara wafat Yesus, serta makna sengsara dan juga wafat Yesus. Nah, bertolak dari itu semua, mari kita coba memaknai peristiwa sengsara dan wafat Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Wafat Yesus itu merupakan kenyataan historis yang tidak bisa kita pungkiri. Kisah sengsara yang kita miliki sekarang, sebagaimana termuat di dalam keempat Injil, sesungguhnya tidak semata-mata menyampaikan fakta apa yang sesungguhnya terjadi dan juga bagaimana kronologinya, melainkan merupakan suatu pewartaan tentang makna kisah sengsara Yesus bagi kita umatnya. Namun, pewartaan itu jelas dilandasi oleh kenyataan bahwa Yesus benar-benar menderita sengsara dan wafat di kayu salib. Sengsara dan wafat Yesus merupakan tanda terbesar kasih Allah kepada manusia. Seperti yang dituliskan dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 16, berbunyi tentang karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Allah Bapa kita menyerahkan putranya untuk menderita dan wafat demi keselamatan umat manusia. Nah, untuk sengsara dan wafat Yesus juga merupakan tanda agung dari kerajaan Allah. Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui kata-kata dan juga perbuatan. Yesus menyadari bahwa kesaksian yang paling kuat dalam mewartakan dan memperjuangkan kerajaan Allah adalah kesediaannya untuk mati demi kerajaan Allah yang Dia perjuangkan. Maka Yesus ini berani menghadapi resiko yang penuh dengan dengan penuh kesabaran dan juga tanpa rasa takut. Yesus yakin dengan sikapnya yang konsekuen dan Yesus yakin dengan sikapnya yang konsekuen dan berani menghadapi maut, akan memberanikan pula semua muridnya serta pengikut-pengikutnya untuk mewartakan dan juga memperjuangkan kerajaan Allah, meskipun Yesus harus mempertaruhkan nyawanya sendiri.
Baik anak-anak, makna atau intisari yang dapat kita ambil dari materi ini adalah kematian itu merupakan sesuatu hal yang manusiawi dan pasti. Tidak ada satu manusia pun yang bisa menghindar dari yang namanya kematian. Yang membedakannya itu adalah cara masing-masing kita menghadapi kematian tersebut. Ada yang meninggal karena kecelakaan, ada juga yang karena mengalami sakit penyakit. Yesus sendiri mengalami kematian juga, tetapi kematian Yesus Kristus itu merupakan bentuk ketaatannya kepada Bapa dan juga cintanya kepada kita sebagai umat manusia. Baik anak-anak, demikianlah materi kita hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, dan juga tetap menjadi saluran berkat bagi orang lain. Sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, marilah kita akhiri dengan doa penutup. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami selama proses pembelajaran ini berlangsung. Kiranya apa yang telah kami dapatkan, semuanya dapat bermanfaat bagi kami. Namamu kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.